Terus teman-teman karena Johannes Andi Lause nggak pakai share screen, jadi nanti teman-teman cari screen-nya Andi Lause ya. Jadi Andi Lause langsung share di profil dia ya. Oke, waktu selanjutnya silakan kepada Lause ya. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, sebelumnya bersyukur sekali kita hari ini boleh bersama-sama ya untuk mengikuti persekutuan yang tadi sudah disampaikan oleh Jessica. Mungkin boleh mempin video saya aja seperti itu supaya teman-teman nanti bisa lihat PowerPoint-nya jangan jelas di video saya karena saya nggak share screen karena takut kejadian kayak Rio itu ulang gitu loh, tiba-tiba putus gitu kan, seperti itu. Karena kalau upload share screen itu biasa agak berat. Oke teman-teman, bersyukur masih bisa mengenal teman-teman, beberapa teman-teman saya masih kenal ya. Jadi ada yang sudah berubah mungkin mukanya, ada yang semakin mungkin jadi kurus, ada yang makin gede, ya saya nggak tahu yang gede yang mana ya. Oke, ya. Nah, hari ini tema yang dikasih ke saya itu, ya mungkin cukup menarik ya, dan memang saya memang membahas tentang akhir zaman seperti itu. Tapi saya nggak bahas tentang masalah antikristus dan sebagainya, tapi lebih kepada langit dan bumi yang baru seperti itu. Nah, mungkin sedikit aja sih ada nanti di akhir saya akan mungkin cerita tentang langit dan bumi yang baru, tapi kita fokus dulu sama 666 nih. Ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, boleh bertemu dengan teman-teman di Youth Fellowship Kingmi di Medan. Tuhan, kami bersyukur kamu boleh berjumpa kembali dengan mereka, dan Tuhan yang terus boleh menolong mereka di dalam persekutuan mereka, dan Tuhan yang boleh juga terus menjaga dan memelihara kami di situasi yang seperti ini. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami, menyertai kami. Kami juga akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti banyak hal yang mungkin tidak disingkapkan bagi kami, tetapi kami mau taat, kami mau percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sebentar saya akan mengatur screen saya. Nah, teman-teman, hari ini yang ingin kita bahas itu adalah tentang chip ya, RFID. Nah, tadi sudah ditanyain sama teman-teman, apa itu RFID? Saya akan menanyakan kepada teman-teman juga, apakah ada yang tahu singkatan dari RFID? Seperti itu. Apakah ada yang tahu? Boleh menjawabnya di chat, ya, saya akan melihatnya. Apakah ada yang tahu? Boleh menjawabnya di chat. Oke, belum ada respon. Tebak-tebak juga nggak apa-apa sih gitu loh. Ya. Bentar Google dulu. Oke. Oke. Udah ada yang benar nih, radio frekuensi. Ya, radio frekuensi. Jadi ini chipnya itu ya, radio frekuensi identification device ya. Jadi sebuah alat ya, sebuah alat yang kalau bisa kita lihat itu sangat kecil ya, benar ya. Nah, dan berbentuk seperti chip ya, dan bisa ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Nah, teman-teman, kemunculan chip ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama sekali. Saya sudah pernah dengar beberapa kali waktu saya masih kuliah di saat ya. Nah, terus baru-baru ini di bulan Maret itu
kalau nggak salah ada orang yang mempost satu ya post di Facebook tentang chip ini. Teman-teman mungkin bisa membaca sekilas aja ya, mungkin kelihatan seperti itu. Nah, dan orang ini mengkaitkan chip RFID ini dengan angka 666. Nah, apakah seperti demikian ya, teman-teman? Apakah seperti demikian? Kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Ya, saya akan memaparkan dulu mungkin faktanya. Nanti kita baru akan bahas ya dari sudut pandang Alkitab seperti itu. Nah, teman-teman, waktu kuliah di saat itu mungkin sekitar 2007-2018 gitu, saya pernah nanya sama dosen saya tentang chip ini. Ya, saya pernah dengar seperti itu. Terus ya ada jawabannya dan kita akan bahas. Nah, intinya orang ini, orang yang saya tunjukin ini ya, dia bilang Menteri Kesehatan Amerika itu sudah menandatangani persetujuan penggunaan chip 66. Dan targetnya adalah yang memakai chip itu harus memberlakukan one system information, terus ada satu sistem pemerintahan juga, dan dia juga kayaknya ya kita lihat dia mengkait-kaitkan dengan alat pembayaran tunai alat pembayaran online ya seperti OVO, GoPay seperti itu yang sedang tren ya. Terus yang lebih ini lagi dia mengkaitkan dengan COVID-19 ya. Jadi dia bilang sejak ada COVID semuanya serba digital. Terus orang harus di-scan tubuhnya seperti itu ya. Orang harus di-scan tubuhnya, terus ditembak seperti ini. Nanti dibilang nanti itu akan seperti latihan. Nantinya semua akan di-scan di bagian dahinya seperti itu. Dia bilang kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu dia menggiring chip ini ke 666 seperti itu ya. Nah, yang seperti dituliskan di dalam Wahyu pasal ke-13 ya. Nah, teman-teman ini yang saya lingkarin dia menggiringnya ke sana. Nah, tapi masalahnya ketika saya mencari informasi tentang keberadaan chip ini, saya malah mendapati kalau informasi itu salah gitu loh. Nah, benarkah Amerika menanamkan chip 66 ke tubuh warganya di tengah pandemi COVID-19? Ya, aku buka dari situs Tempo dan mereka berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak valid ya, tidak akurat seperti itu. Lalu juga saya mencari beberapa sumber lain di Amerika itu ngomong tentang ini ada cap hoax gitu ya. Jadi apakah benar chip ini ditanamkan ya, RFID chip ini ditanamkan? Ya, ada, memang chip ini ada di Amerika dan katanya Obamacare itu lagi mencoba chip ini ditanamkan untuk mencek atau mencatat apa maksudnya kayak riwayat kesehatan seperti itu. Tapi apakah chip ini ada 66? Ini website ini juga bilang bukan. Nah, nih juga ini semua orang Amerika akan menerima microchip implant di tahun 2017. Tidak terbukti juga seperti itu. Jadi teman-teman kalau mencari kebenarannya di Google ya, teman-teman coba nanti cari di Google, itu banyak fakta yang bilang kalau chip RFID ini bukan 666. Nggak ada tuh kaitannya dengan 666 seperti itu. Nah, tapi teman-teman pasti search juga ya. Teman-teman bisa search, terus teman-teman bisa lihat. Nah, ada beberapa media juga yang terus memberitakan ya, media-media mainstream mungkin. Dia terus memberitakan kalau chip ini benar. Tapi waktu saya selidiki, waktu saya lihat, ya dia tidak bisa menunjukkan buktinya seperti apa. Tapi tetap itu kayak copy paste
berita-berita dulunya di copy paste diperbaharui seperti itu. Itulah yang saya temukan sebagai fakta. Jadi untuk benar-benar membuktikan bahwa chip itu ada, tanda 66-nya juga ada, ya saya belum bisa menemukannya sampai sekarang. Yang dikaitkan dengan chip yang awal-awal itu di Maret itu menurut berita yang keluar itu semuanya itu tidak mengarah ke antikristus seperti itu. Dan mereka cuma mengkait-kaitkannya saja. Nah, terus kalau misalnya benar, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen itu terhadap teknologi yang mungkin dikaitkan dengan antikristus ini, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan Alkitab, ya, penjelasan tentang Wahyu yang ada ngomong tentang tanda, ya, tanda. Jadi apakah itu chip, ya? Tapi Wahyunya cuma bilang tanda. Nah, di Wahyu pasal 13 yang kita akan bahas nanti, ya. Tapi saya akan klaim dulu, ya, karena ini di-record, ya, saya akan klaim pandangan saya itu adalah pandangan Injili dan Reform, ya. Jadi mohon maaf mengapa saya katakan demikian, karena kadang-kadang sudut pandang sebagian aliran tertentu itu mungkin agak berbeda pandangan tentang Wahyu ini, ya. Jadi saya harus katakan di sini, saya klaim dulu, saya dari sudut pandang Injili dan Reform. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya pandangan lain, saya persilahkan mereka punya pandangan lain, tetapi mungkin boleh mendengar apa pandangan saya tentang Wahyu pasal 13 ini, ya. Jadi sebelum kita mengartikan Wahyu 13 ini, ya ada baiknya kita perlu memperhatikan tentang latar belakang, ya, latar belakang kitab Wahyu. Nah, teman-teman, yang pertama, ya, karena latar belakang ini sangat penting, maka saya ingin melihat kira-kira ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah penulis, ya. Penulis, ya. Oke, Rio baru masuk. Nah, penulis ini bernama Yohanes. Yohanes yang mana? Yang penting bukan saya, ya. Saya juga namanya Yohanes, ya. Nah, Yohanes yang mana yang menerima penglihatan? Apakah Rasul Yohanes atau Yohanes yang lain? Nah, meskipun ada perdebatan tentang Yohanes yang mana, ini tidak berpengaruh terlalu besar, ya, tidak berpengaruh terlalu besar terhadap isi kitab itu, karena sesungguhnya kitab ini, Wahyu ini, diberikan oleh Allah secara langsung, seperti itu. Nah, kitab Wahyu ini juga bisa disebut sebagai surat, ya, karena kalau kita baca, ya, teman-teman pasti sudah baca kitab Wahyu, ya, di depannya ada di Wahyu 2 dan 3 itu adalah sebagai surat yang ditujukan kepada 7 jemaat, ya, Efesus, Laodikia, Tiatira, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, terus yang kedua itu tujuan kitab itu, ya. Tujuan kitab itu, saya mengutip seorang yang bernama William Hendrickson, ya, namanya William Hendrickson. Dia itu bilang kalau tujuan kitab Wahyu ini sebenarnya adalah menghibur gereja-gereja yang militan, ya, dalam perjuangannya melawan kejahatan. Jadi dulu itu jemaat mula-mula itu menghadapi penderitaan, perlawanan kejahatan yang menindas mereka. Jadi sebenarnya kitab ini ditulis untuk menghibur mereka, ya. Jadi walaupun teman-teman nanti baca banyak sekali binatang aneh atau angka-angka yang misterius, tapi sebenarnya, ya, ini adalah kitab yang berisi pengharapan dan penghiburan bagi gereja. Jadi memang orang akan selalu menafsirkan kitab Wahyu ini dengan kiamat seperti akhir zaman, ya. Ada benarnya, tapi sebenarnya kitab ini tujuan awalnya adalah untuk menghibur gereja-gereja, termasuk juga gereja pada zaman sekarang kalau gereja-gereja yang menghadapi penindasan seperti itu. Jadi, nah, teman-teman, kalau kita baca dengan cermat, ya, kita bisa melihat, ya, kalau tema utamanya itu adalah Kristus yang
digambarkan sebagai anak domba yang tersembelih dan menang melawan kekuasaan naga. Naga itu iblis atau setan, seperti itu. Nah, yang ketiga sekarang itu adalah jenis sastranya. Jenis sastra genre, maksudnya ya, tipe tulisan. Nah, ini sangat penting karena kalau kita tahu jenis tulisannya, kita bisa mengartikan dengan tepat apa yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Jadi, teman-teman pasti tahu ya, Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Apokaliptik itu bahasa aslinya itu adalah penyingkapan ya. Kata aslinya itu berarti penyingkapan dari kata apokalipsis seperti itu. Nah, penyingkapan atau pernyataan atau sesuatu yang diperlihatkan yang dulu sebelumnya tersembunyi. Nah, kitab Wahyu ini merupakan pernyataan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada Yohanes ya, tentang hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang akan disingkapkan. Jadi, teman-teman, kitab ini beda dengan kitab Mazmur yang tipenya itu puisi ya, banyak sekali kayak kata-kata yang indah seperti itu, beda dengan kitab Mazmur. Juga beda dengan kitab Injil yang narasi seperti itu ya, yang tentang cerita-cerita Kristus. Ya. Juga mungkin beda dengan kitab Kejadian atau kitab-kitab yang lain seperti itu. Jadi kitab Wahyu ini khusus ya. Jadi kita harus memperhatikan ini dengan sangat baik supaya kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Nah, juga sastra apokaliptik itu dulu ya, pada zaman penulisan ini itu memakai banyak penggambaran binatang-binatang, simbol-simbol yang cukup unik ya. Kalau nggak mau dikatakan aneh-aneh semua, banyak simbol-simbol dan binatang-binatang yang menghiasi seperti itu. Untuk mengerti angka-angka itu, kita harus memperhatikan konteks atau keseluruhan pasal dan kitab tersebut. Nah, teman-teman perlu diketahui, selain sebagai kitab Wahyu itu, ada beberapa kitab yang termasuk juga bersifat apokaliptik seperti itu. Kitab Daniel misalnya, dari Daniel pasal 7 itu bersifat apokaliptik. Juga Yehezkiel itu juga ada pasal 37 dan beberapa pasal itu juga bersifat apokaliptik ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat nanti baca kitab di catatan kakinya, ada catatan kakinya, itu kitab Wahyu itu ada banyak hal yang mirip, yang sama dengan kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, Daniel, Yehezkiel, itu mirip banget ya, karena orang yang menulis ini sangat tahu tentang Perjanjian Lama seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang kitab Wahyu. Ya. Jadi karena tadi kesimpulannya itu adalah kitab apokaliptik ya. Kitab Wahyu ini kita tidak bisa terjemahkan ya. Setiap kata-kata yang ada di dalamnya kita tidak bisa terjemahkan secara literal atau harfiah ya, seperti kita menafsirkan Injil atau menafsirkan surat-surat Paulus, menafsirkan Kejadian dan Mazmur seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kita harus benar-benar menafsirkannya dengan baik sesuai dengan apa yang ada ya yang di kitab Wahyu ini. Jadi saya akan membacakan ya teman-teman, saya akan membacakan ayat yang menjadi kontroversi kita hari ini ya. Wahyu pasal 13 ayat 18 ya. Saya akan membacakannya di sini. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, teman-teman, ya, dari ayat ini nanti kita bisa melihat apa yang terjadi, apa yang harus kita tafsirkan dengan baik seperti itu. Nah, teman-teman, ayat ke-18 ini ada di dalam konteks ya,
ada di dalam garis besar kitab Wahyu pasal 12 sampai 14 seperti itu. Nah, di pasal 12 itu ada ya, ada seorang perempuan dan naga, dan kalau kita baca di dalam pasal 12 itu, naga ini iblis ya, naga yang menggambarkan iblis itu tidak berhasil membinasakan perempuan di pasal yang ke-12 ini. Ya, teman-teman bisa baca di situ. Jadi teman-teman pasal 12, 13, 14, 15 itu seru banget kalau kita baca secara langsung seperti itu ya. Jadi kayak nonton film action, mungkin nonton Avenger ya, ada makhluk binatang-binatang yang aneh ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ketika perempuan naga itu tidak berhasil membinasakan perempuan, kalah dalam artinya, terus naga itu akhirnya melakukan lagi pembalasan. Jadi akhirnya di pasal 13 itu muncul dua binatang seperti itu. Dua binatang kira-kira itu bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi binatangnya sangat aneh, saya juga ini hanya gambar, hanya ilustrasi, apakah benar seperti itu saya tidak tahu. Nah, teman-teman, di pasal 13 ini kita bisa melihat bahwa ada dua binatang keluar, satu dari laut, satu dari bumi. Dan binatang itu mempengaruhi manusia dengan kehebatan dan kekuasaan mereka. Nah, terus di dalam pasal ke-13 juga kita bisa melihat bahwa kalau binatang yang keluar dari laut itu, ya, gambarannya kayak mirip monster, ya, ya itu seperti itu. Terus yang kedua itu mungkin agak sedikit kalem karena bentuknya kayak domba seperti itu ya. Tapi justru yang kedua ini lebih berbahaya. Nah, teman-teman, saya mengutip William N. Hendrickson lagi, ya, dia seorang pakar kitab Wahyu. Dia bilang kedua binatang ini yang satunya melambangkan kekuasaan ya dari iblis, yang binatang pertama. Terus yang binatang kedua itu melambangkan pikiran iblis. Dia bilang seperti itu. Jadi maksudnya gini, maksudnya adalah kedua binatang itu melambangkan kekuatan dan pengaruh dari iblis itu sendiri, ya. Dan keduanya itu mencoba untuk mempengaruhi manusia dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, lalu dengan pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat agama-agama yang palsu seperti itu. Jadi teman-teman, intinya di sini adalah mereka sebenarnya ya, kalau kita bisa lihat gambar yang binatang kedua, sebenarnya mereka ingin meniru Yesus Kristus ya, apalagi ya kita lihat binatang kedua itu sangat menyerupai Kristus yang seperti anak domba ya, tapi yang kita lihat itu adalah bukan anak domba ya, teman-teman. Nah, mereka ingin meniru Kristus, ingin ya mereka punya kekuasaan, mereka sakit terus terluka terus sembuh, terus orang-orang menjadi percaya kalau kita baca di pasal 13 itu ya, dan orang-orang jadi menyembahnya seperti itu. Nah, tapi teman-teman, akhirnya ujungnya itu adalah mereka gagal sebenarnya. Mereka kalah ya. Mereka tidak bisa menyerupai, tidak bisa menggantikan Kristus, tidak bisa melawan Kristus seperti itu. Nah, ini ceritanya. Jadi di ayat ke-14 nanti kita bisa melihat kemenangan anak domba seperti itu ya. Kristus menang melawan binatang-binatang dan naga itu seperti itu. Nah, penjelasan yang saya berikan tadi itu akan membuat kita berpikir ya tentang menyerupai ya, binatang-binatang itu kayak pengen meniru apa yang dilakukan Kristus di dunia, tapi mereka sebenarnya tidak bisa. Dan hal-hal tentang meniru atau menyerupai ini memberikan kita pemahaman tentang simbol 666 ya. Di sini ya kita lihat kalau 66 itu adalah angka manusia. Nah, teman-teman, kali kita baca, siapa yang punya hikmat seperti itu ya, dia bijaksana, dia akan tahu kalau bilangan ini adalah bilangan manusia.
Jadi angka 66 itu adalah angka manusia. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, ya, kita baca kitab Wahyu kan banyak angka juga ya. Nah, angka kesempurnaan itu adalah angka 7, ya. 7 kaki dian, 7 sangkakala, 7 apa itu meterai, seperti itu ya. Jadi angka 7 itu sempurna menurut tradisi orang Yahudi seperti itu. Nah, terus angka 7 ini juga bisa mewakili Kristus. Nah, teman-teman, sekarang masuk angka 7 sama angka 6. Angka 6 bukan angka 7. Ya, ngerti ya? Angka 6 bukan angka 7. Jadi, sebagaimanapun ya, si iblis ini mau meniru atau menyerupai Kristus, dia tetap hanya berangka 6. Ya, tidak bisa jadi 7. Nah, terus kalau dia ngulang sampai 6, berarti dia sudah gagal seperti itu, nggak bisa jadi 7 seperti itu. Itu yang ingin digambarkan oleh Yohanes seperti itu. Jadi angka 6 itu mewakili manusia, bukan sebagai satu tanda atau satu chip yang dimasukkan di dahi atau di tangan seperti itu. Jadi angka 66 itu hanya satu simbol saja, ya, simbol kalau binatang yang menyerupai Kristus itu kalah, dia gagal seperti itu. Dan kita bisa lihat di ayat ke-16 ya, kalau orang yang menerima tanda itu di dahinya, ya, atau di tangannya itu, juga hanya diartikan sebatas simbolis saja, seperti itu. Nah, teman-teman, ya, alasannya gini, yang pertama, kenapa hanya sebatas simbol? Angka 6 itu cuma simbol, bukan berarti satu tanda atau satu chip itu ya. Nah, teman-teman, oke, ada yang suara. Pertama, dahi itu melambangkan pikiran ya, otak kita ada di dalam di dahi ya, di dekat dahi seperti itu ya. Terus tangan itu melambangkan perbuatan ya. Nah, teman-teman, seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ya, Allah juga menjelaskan bahwa firman itu harus selalu dipikirkan dan dilakukan ya. Nah, sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi itu selalu menaruh firman Tuhan di dahi mereka, lalu mengikatkannya di tangan mereka. Seperti itu. Jadi sebagai simbol kalau dia selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Itu tanda, maksudnya lambang ya, sebagai simbol. Kalau di dahi itu adalah pikiran kita dan di tangan itu adalah perbuatan kita. Jadi, teman-teman, kalau orang yang menerima tanda dari binatang itu, ya, itu adalah orang yang pikiran dan perbuatannya itu dikendalikan sama binatang itu. Jadi bukan berarti dia dikasih tanda, terus akhirnya dia dikendalikan seperti itu. Bukan. Tapi memang orang yang menerima binatang itu, dia sudah menyembah binatang itu. Makanya dia jadi nurut seperti itu. Jadi bukan sesuatu chip atau sesuatu hal yang ditanamkan di dalam tubuh atau di dalam dahi atau di tangan kita, ya, dan membuat kita jadi menyembah seperti itu. Nah, yang kedua juga kita bisa lihat kalau kita baca, kalau di pasal 16-17, kita baca kalau yang menerima tanda itu adalah orang-orang yang menyembah. Jadi nggak semua orang, hanya orang-orang yang menyembah binatang itu saja yang diberikan tanda. Ya, berarti orang-orang yang mau menyembah dia yang diberikan tanda seperti itu. Jadi kalau misalnya, kalau kayak berita yang tadi kita baca, dia bilang itu akan mempengaruhi semua orang di dunia seperti itu. Nggak ada kaitannya dengan kitab ini gitu, seperti itu ya. Dan
yang waktu kita baca itu chip yang dikeluarkan oleh Obamacare itu cuma sekadar untuk mencatat riwayat kesehatan, administrasi, ya, dan itu tidak bisa menjadi sebuah tanda antikristus ya, karena chip yang kecil itu kalau saya baca dia nggak bisa mengendalikan apapun, dia cuma bisa mencatat atau merekam riwayat medis atau riwayat administrasi seseorang seperti itu. Itu yang terjadi. Terus yang ketiga itu adalah orang yang memakai tanda itu, ya, orang yang memakai tanda itu orang yang tidak memakai tanda itu akan ditindas. Nah, orang-orang yang tidak punya tanda itu tidak bisa jual beli ya kalau kita baca ya. Intinya itu boykot ya, kalau tidak punya tanda kamu nggak boleh jual beli, beli makan dan sebagainya. Nah, artinya gini, orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu atau meninggalkan iman mereka, mereka akan ditindas. Ya, seperti itu artinya. Nah, apakah kalau kita tidak memasang chip RFID lalu kita akan diboykot seperti itu? Tidak ya. Tidak ada berita tentang seperti itu. Dan kita tidak perlu menunggu ada chip yang akan membuat orang Kristen akan diboykot seperti itu, karena di belahan dunia lain, di daerah-daerah yang kekristenannya sangat-sangat sedikit, umat Kristen itu sudah dianiaya seperti itu, karena mereka tidak mau meninggalkan kekristenan, karena mereka tidak mau berubah imannya, mereka sudah dianiaya, dipenjara, bahkan ada yang mati, dibunuh, dan sebagainya, dikucilkan karena mereka mengikut Kristus. Jadi nggak perlu tunggu-tunggu tanda atau chip itu untuk disebarkan ke seluruh dunia. Sebenarnya orang Kristen sudah dianiaya seperti itu ya. Sejarah juga mencatat ya, Wahyu ya, itu juga bilang orang Kristen itu dianiaya di abad pertama dan kedua. Jadi nggak usah nunggu-nunggu chip dan sebagainya, sebenarnya orang Kristen sudah dianiaya seperti itu. Nah, teman-teman, dari beberapa alasan ini, kita bisa melihat kalau tanda antikristus itu bukan ya, tanda 66 ini bukan diterjemahkan berupa angka atau sesuatu berupa chip ya, yang akan mempengaruhi kita, bukan seperti itu ya. Karena sebuah chip atau sebuah alat kecil itu tidak mempunyai fungsi apapun kecuali merekam kesehatan dan data seseorang. Jadi kalau kita mau artikan secara hurufiah seperti itu, maka sebenarnya yang lebih berpeluang untuk menjadi antikristus itu adalah HP kita. Setiap kali kita pakai HP kita, kita bisa di dalamnya ada alat pembayaran, di dalamnya kita bisa telepon, ya, di dalamnya kita banyak sekali melakukan hal-hal melalui HP kita. Mungkin juga alat pembayaran OVO, GoPay, kartu kredit, itu juga bisa jadi tanda kalau misalnya kita mau artikan secara hurufiah, kalau mereka ingin satu sistem pembayaran, satu sistem pemerintahan seperti itu. Nah, ini tidak masuk akal, bukan? Ya. Jadi teman-teman, sebagai orang Kristen sejati, ya kita tidak perlu ya, kita jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita bohong ya yang menyebut chip RFID itu sebagai antikristus. Karena tadi secara fakta bukan. Terus secara kita belajar dari kitab Wahyu walaupun singkat ya, hal ini tidak benar ya. Jadi sikap kita yang pertama adalah kita jangan terpengaruh ya dengan hoax yang ada di berita internet dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita tidak perlu cemas dengan kemunculan chip atau teknologi yang nanti mungkin akan diterapkan pada manusia. Ya, kenapa saya bilang kita tidak perlu cemas? Karena teknologi itu tidak akan membawa kita kepada antikristus. Karena antikristus secara apa yang kita tafsirkan dari Alkitab adalah orang yang ya satu binatang atau satu kekuasaan yang kita sembah, kita mau menurutinya dan kita mau melakukan apapun
demi sesuatu itu, seperti itu. Jadi kalau kita bilang ada chip, ada teknologi yang akhirnya membuat kita menjadi takut dan sebagainya, ya, kita seharusnya sebagai orang Kristen yang sejati, ya, kita harus tidak cemas, ya, karena ini bukan suatu tanda antikristus, ya, tetapi teknologi itu diciptakan untuk menolong, memudahkan kebutuhan manusia. Nah, nanti mungkin apakah ada chip yang bisa dipakai untuk kejahatan dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi, tapi di luar dari itu, ya, di luar dari itu, chip itu tidak bisa diartikan sebagai suatu kemunculan antikristus. Nah, teman-teman, mungkin penjelasan ini tidak lengkap ya, karena mungkin keterbatasan waktu juga ya. Tapi kita bisa sama-sama belajar. Dan apa yang saya paparkan ini adalah dari sudut pandang teologi reform, teologi Injili. Jadi teman-teman, saya sangat memberikan rekomendasi teman-teman untuk membaca seperti itu, membaca beberapa buku ya. Ini mungkin buku-buku atau lebih tepatnya ini adalah tafsiran-tafsiran tentang wahyu seperti itu. Dan ini beberapa buku yang bagus yang saya pernah baca, 1-2 diantaranya. Dan tadi saya juga memakai buku yang di tengah ini ya. Buku yang di tengah ini, ya, saya memakai buku yang di tengah ini, William Hendriksen. Dia cukup sangat-sangat menafsirkan wahyu ini dengan sangat baik. Dan ada tafsiran yang sudah diterjemahkan juga, ya. Nah, William Hendriksen ini juga sudah diterjemahkan, teman-teman bisa membaca banyak di situ, walaupun itu kitab satu buku tafsiran, tapi sangat membuka wawasan kita tentang kitab wahyu seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin lebih banyak mengetahui tentang akhir zaman, teman-teman itu bisa melihat kitab yang buku yang paling kanan ya, Alkitab dan Akhir Zaman. Itu buku yang sangat bagus ya, dan saya sudah membacanya. Teman-teman bisa, di dalamnya ada tentang penghakiman, ada langit dan bumi baru. Di dalamnya juga ada bagaimana kita melihat, maksudnya ada masa transisi seperti itu ya, dari kematian menuju kepada kekekalan. Nanti kita bisa lihat di situ, bisa baca di situ ya. Nah, teman-teman, saya memberikan buku ini karena saya percaya buku ini bisa membantu kita untuk memahami kitab Wahyu. Ya, mungkin tidak ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak akan setuju dengan beberapa buku yang saya bagikan, itu tidak masalah. Tapi saya ingin tekankan bahwa beberapa buku ini memberikan pengertian berdasarkan Alkitab. Dan ini pengertian yang lebih baik, walaupun mungkin bukan yang terbaik, karena kita tidak bisa benar-benar menafsirkan Alkitab dengan sempurna, karena kita hanya diberikan akal dan pikiran oleh Allah kita seperti itu. Kita dibatasi, ya, kita punya keterbatasan seperti itu. Teman-teman, di akhir saya ingin, ya, mungkin nanti bisa ada tanya jawab sedikit. Di akhir saya menutup renungan ini dengan membuat kita memikirkan satu hal, ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita menyikapi datangnya akhir zaman. Ya, kata orang sekarang sudah akhir zaman, seperti itu. Benar, akhir zaman seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi akhir zaman? Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sejati, kita benar-benar menaruh iman kita kepada Kristus di akhir zaman, seperti akhir zaman. Nah, seperti kitab Wahyu, ya, seperti kitab Wahyu yang dari awal saya katakan itu adalah berisi pengharapan, ya, berisi satu kemenangan Kristus atas kuasa iblis. Seharusnya kita juga sebagai orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, kita juga punya pengharapan kalau di akhir zaman ini, di kesudahan dunia ini,
kita sebagai orang-orang yang sudah Allah selamatkan itu, kita akan bersama-sama Allah di dalam kekekalan, di dalam langit dan bumi yang baru, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu takut, kita harus benar-benar berserah, kita harus punya pengharapan kalau kita ada orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk melakukan pekerjaan baik kita, perbuatan baik kita, sehingga ketika nanti mau kapan Tuhan Yesus datang, kita sudah siap seperti itu. Karena kita punya pengharapan. Itu yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Seperti itu. Jadi, apapun nanti bentuknya hal yang akan kita hadapi, ya, mungkin itu akan membuat kita tetap memiliki pengharapan. Cukup sedikit yang saya paparkan, mungkin terlalu panjang, ya. Tapi teman-teman boleh memberikan pertanyaan, 1-2, mungkin saya akan menjawab semampu apa yang saya bisa, seperti itu, apa yang sudah saya pelajari, ya. Cukup demikian teman-teman, apakah saya akan tutup doa dulu atau dikasih pertanyaan dulu? Dikasih pertanyaan dulu. Oke, boleh. Silakan teman-teman kalau yang ingin memberikan pertanyaan. Apakah tadi saya cukup jelas dan teman-teman bisa menangkap kalau tema kita, apakah itu tanda antikristus? Bukan, itu ya. Seperti itu, bukan. Jadi tanda chip itu bukan tanda antikristus. Cuma boleh 1-2 pertanyaan, terserah kamu mau tanya berapa, silakan. Ya, tapi kan kita menyesuaikan ya, seperti itu. Oke, silakan ada yang boleh. Oh, ini ada Lause. Oke. Dari Julia Theodora, apakah nanti orang diselamatkan tinggal di surga atau di bumi yang baru? Oke, jadi sekarang teman-teman pengertian surga bagi teman-teman itu apa? Ya, pengertian tempat setelah surga. tempat. Pengertiannya tentang surga itu, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita pikir seperti itu ya. Nah, teman-teman, dalam apa yang saya pelajari, ya, surga itu ada. Sekarang di mana? Saya nggak tahu di mana. Seperti itu. Hanya Allah yang tahu surga itu di mana. Nah, jadi nanti ceritanya, ya, ini saya cerita sedikit. Ceritanya nanti ketika langit dan bumi yang lama ini, kalau nggak mau dikatakan hancur, itu adalah tereliminasi seperti itu, ada langit dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi yang baru itu di dalam kitab Wahyu itu, kalau kita baca di ayat di pasal 21, 22 itu, pasal segitu ya, kita bisa lihat kalau sangat-sangat indah sekali di tempat ada jalannya dipenuhi dengan emas seperti itu, ada lapisan permata. Ya saya nggak tahu ya, itu kan simbol doang seperti itu ya. Nah, teman-teman, langit dan bumi yang baru itu menggambarkan kalau Allah itu akan bertata, ya. Allah itu yang akan memegang kekuasaan setelah semuanya itu, semua tanda-tanda akhir zaman itu sudah hilang, sudah berlalu, ya. Allah, ya, Kristus sudah menang, lalu mereka akan memerintah seperti itu. Jadi apakah itu surga? Saya bisa katakan iya, karena surga yang ada nanti itu adalah di langit dan bumi yang baru, seperti itu. Tapi kalau surga sekarang di tempatnya di mana, saya nggak tahu. Tapi nanti ketika Allah sudah memerintah bersama-sama dengan kita, kalau kita baca di kitab Wahyu, nanti di langit dan bumi yang baru itulah ya yang kita akan rasakan seperti surga, seperti itu. Nah, buku yang tadi saya jelaskan, Alkitab dan Akhir Zaman itu lebih menjelaskan lebih terperinci seperti itu, ya. Itu jawaban saya. Oke, apakah bisa diterima? Ya, gimana Julia?
Oke. Lause ini ada Oke. lagi dari Cing Katrin. Maaf, saya mau bertanya. Ya, silakan. Langit baru dan bumi yang baru yang dijanjikan itu letaknya di mana? Apakah bumi yang sekarang ini diperbarui menjadi baru atau dihancurkan sama sekali? Terima kasih, Lause. Oke, saya jawab satu dulu ya, saya bisa baca juga. Jadi yang pertama, ini ada beberapa pandangan tentang langit dan bumi yang baru. Sekali lagi saya harus menjelaskan bahwa saya punya pandangan reform seperti itu, Injili. Nah, pandangan saya tentang langit dan bumi yang baru ini ada sekali itu diperbaharui, ya, bukan dihancurkan. Jadi teman-teman, langit dan bumi yang Tuhan ciptakan itu tidak akan hancur seperti itu, tetapi akan diperbaharui, dan di tempat diperbaharui itulah nanti langit dan bumi yang baru itu Allah itu akan turun, Allah itu akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang ya sudah dipilih dan sudah diselamatkan itu. Jadi ini pandangan saya tentang langit dan bumi yang baru itu apakah dihancurkan atau diperbaharui. Saya memandang itu sebagai hal yang diperbaharui. Karena itu makanya apa yang kita lakukan di langit dan bumi yang sekarang ini sebenarnya akan berdampak. Kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak apakah itu akan mempengaruhi bumi kita. Dan kita sebagai orang Kristen kan kita diberikan mandat, diberikan perintah oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan kita, ya seperti yang di dalam kitab Kejadian itu mengusahakan menaklukkan. Ya, menaklukkan bukan dalam artian kita sembarangan aja, boleh buang sampah sembarangan, kita boleh pakai lingkungan kita dengan sembarangan, mencemari dengan limbah dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi dengan makna kita harus memelihara lingkungan seperti itu. Nah, nanti di langit yang bumi yang baru itu kan kita mendapatkan bagian. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya ada tanggapan lain, boleh. Cuma ini memang pandangan saya seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti, jadi Lause, kalau boleh saya tambahin, berarti Lause mempercayai kalau nanti setelah misalnya berarti after dari kematian dong berarti ya. Berarti kita tetap di bukan. Jadi setelah kesudahan zaman. Ya, berarti sesudah kesudahan zaman istilahnya gitu. Berarti kita tetap di bumi yang sama, cuman diperbarui gitu. Ya, seperti itu. Itu pandangan saya. Gitu. Oh, oke. Apa terjawab? Siapa tadi namanya? Cing Katrin. Oh, kita next pertanyaan berikutnya nanti. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Thank you, Cing. Lause mau tanya, ini dari Kevin ya. Sebelumnya, thanks untuk mencerahkan kita tentang konsep chip 666. Karena sebelumnya saya mendengar banyak pendeta seperti menakut-nakuti soal chip ini. Pertanyaan saya, di kitab Wahyu, kan ada ditulis ada 144.000 orang yang dimateraikan. 12.000 dari masing-masing suku Israel. Ada yang menafsirkan bahwa nanti jumlah yang diselamatkan itu 144.000 orang. Saya pribadi kurang sependapat sebenarnya. Gimana penjelasan Lause tentang hal ini? Oke, ya. Makanya saya bilang dari awal, ya, kalau ini adalah penafsiran reform Injili dan kemungkinan ada beberapa aliran itu akan tidak setuju dengan pandangan kita. Ya, saya anggap semua di sini adalah Injili ya, karena Kingmi ya, gereja Kemah Injil seperti itu. Dan memang aku melihat banyak orang-orang yang ingin seperti tanda kutip bilang kita itu harus hati-hati dengan tanda chip-chip dan sebagainya seperti itu ya. Dan pertanyaan yang sama, angka lagi keluar ya, 144.000 orang. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan, angka itu hanya simbol, ya. Apakah bisa diterjemahkan sebagai ada 144.000 orang yang akan dimeteraikan, akan diselamatkan? Bukan seperti itu. Itu melambangkan ya 12 itu kan juga suku Israel.
Jadi apa yang dilihat Yohanes pada waktu itu adalah sebuah simbol. Simbol kalau ada orang-orang yang yang akan mengikut Kristus, seperti itu. Orang-orang itu yang akan mengikut Kristus. Dan kalau kita lihat ya, mereka juga akan dikasih tanda seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terjemahin angka 66 itu sebagai tanda sebuah tanda yang harus dilekatkan di tangan dan dahi, ya. Lalu tanda untuk orang-orang pengikut Kristus itu apa gitu loh. Kan kita harus terjemahin juga, berarti kita juga punya tanda-tanda kita di mana seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi ada orang yang menafsirkan jumlahnya 144.000, sedangkan kita 7 miliar. Jadi gimana itu menyelamatkan 144.000 orang? Itu cuma sebuah tanda, sebuah simbol sebenarnya. Jadi saya kurang sependapat dengan orang-orang yang menafsirkan kalau cuma ada 144.000 orang yang diselamatkan seperti itu. Itu cuma tanda, dan itu tanda yang sama dengan yang kita bahas itu 666 gitu. Jadi cuma sebuah simbol, ya, ada orang yang mengikut Kristus seperti itu, ya. Itu yang bisa saya jelaskan, ya. Terima kasih. Iya. Gimana Apakah Kevin? sudah? Jadi konsepnya sama. Itu tentang sebuah simbol seperti itu. Berarti cuma simbol. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Citra dan Imelda ya. Ini pertanyaan bagus sih. Apa nanti akan ada orang-orang yang hilang karena diangkat ke surga? Terus apa arti dari kerajaan 1000 tahun? Oke. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, ya, penafsiran kita tentang kitab Wahyu itu adalah kita harus melihat konteks, lalu kita juga bisa melihat latar belakang kenapa pasal-pasal itu ada seperti itu. Jadi konteksnya itu adalah Wahyu kan memberikan ini ya, kitab Wahyu itu diberikan kepada Yohanes yang pada waktu itu ada, ya, kalau orang memperkirakan itu pada waktu itu banyak penganiayaan, banyak kesengsaraan terhadap orang Kristen. Akhirnya kitab Wahyu ini menghibur mereka. Nah, soal kerajaan 1000 tahun terus ada yang hilang seperti itu adalah satu tafsiran yang dikeluarkan oleh seorang yang kalau nggak salah itu aliran dispensasional, ya. Jadi orang yang menafsirkan Wahyu ini ada terbagi dalam beberapa aliran. Seperti itu. Yang pertama itu yang amilenial. Amilenial itu yang lebih cenderung ke reform. Ada yang premilenial, itu yang bilang kita akan diangkat setelah sebelum 1000 tahun. Terus kalau yang pandangan postmilenial, ya, ada satu yang postmilenial itu bilang kita akan diangkat setelah 1000 tahun seperti itu. Itu pandangan-pandangan yang ada di dalam kitab tentang kitab Wahyu. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah lebih kepada cenderung kepada aliran dispensasional seperti itu, dan saya tidak sependapat dengan orang seperti itu karena kalau kita menafsirkan, ya, dengan melihat, ya, 1000 tahun lagi, angka lagi, berarti itu simbol, itu hanya tanda, hanya suatu simbol, satu masa yang kita tidak tahu kapan selesainya seperti itu. Apakah sekarang sudah 1000 tahun? Mungkin, ya, mungkin dalam pandangan saya, sekarang kita sudah ada di era 1000 tahun. Nanti Tuhan Yesus datang, ya, kita akan ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi, dan orang-orang yang percaya itu akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan nanti, seperti itu. Itu yang saya percayai. Jadi pandangan tentang amilenial seperti itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan ini soal pandangan. Kalau berdasarkan apa yang sudah saya pelajari selama di saat dan sampai sekarang,
saya tetap percaya pada pandangan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang hilang itu sepertinya tidak, ya, sepertinya tidak itu, sepertinya tidak. Jadi teman-teman bisa melihat, membaca dengan sangat baik gitu ya. Karena setahu saya baca orang-orang yang akan hilang itu munculnya di mana gitu loh. Di Wahyu atau di mana seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi kerajaan 1000 tahun dan sebagainya itu hanya sebuah simbol saja. Oke. Terima kasih. Oke, Citra Imelda menjawab. Kembali lagi ke konteksnya adalah sebuah simbol. Simbol. Oke. Lause ini ada dari Antonia. Lause, apakah pada saat sudah di bumi baru dosa bisa muncul kembali? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Saya nggak tahu ya, tapi saya yakin dan percaya ketika Kristus sudah memerintah, Kristus sudah datang kedua kalinya. Saya percaya itu Kristus akan datang kedua kalinya, dan nanti dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya, lalu juga menyertakan kita bersama-sama, sehingga kita diselamatkan seperti itu. Kita berada di langit dan bumi yang baru. Istilah sederhananya seperti itu. Jadi orang-orang yang itu tidak akan lagi mengenal yang namanya kesenangan duniawi, terus dosa, terus mereka hanya akan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, ada orang yang menerjemahkan bahwa ya kita juga pernah dengar suara dengar di surga nanti nyanyi buat Tuhan aja gitu loh. Aku juga mikir-mikir kapan gitu harus nyanyi terus tiap hari nggak makan-makan seperti itu, nggak juga ya. Tapi maksudnya itu menggambarkan bahwa kita ketika kita sudah bersama dengan Allah di langit dan bumi yang baru, kita sudah nggak memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Karena apa yang kita fokus dan pikirkan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi tubuh kita yang lama sudah berganti dengan tubuh yang baru, seperti itu pernah dikatakan, dan kita akhirnya beroleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita memperoleh kemuliaan, kita akan seperti manusia pertama yang tidak jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi di langit dan bumi yang baru nanti, ya, kita bukan orang yang punya dosa lagi, dan kita tidak bisa melakukan dosa karena kita sudah bersama-sama dengan Allah sepenuhnya. Itu pandangan saya. Apakah bisa dimengerti? Oke, gimana Antonio? Antonia atau Antonio? Antonia. Bentar. Oh, itu. Ada tanggapan lagi. Oke. Mengapa dalam situasi yang surgawi bisa muncul pemikiran dosa? Kayak mengenai Lucifer contohnya gitu loh. Lucifer. Oke, jadi sebenarnya apakah ada nama Lucifer di dalam Alkitab? Setahu saya nggak ada nama Lucifer di dalam Alkitab. Kita nggak menemukan nama itu. Dan kita cuma tahu itu adalah iblis, ya. Dan mungkin dikatakan itu iblis adalah malaikat yang jatuh, seperti itu. Nah, teman-teman, ini sekali lagi adalah pandangannya itu adalah Tuhan menciptakan malaikat itu berbeda dari ya manusia, ya. Seperti itu ya. Manusia kan berbentuk, jadi punya badan manusiawi gitu. Tapi kalau malaikat wujudnya nggak terlalu kelihatan, atau kita nggak tahu apakah malaikat itu bersayap dan sebagainya, itu hanya penggambaran orang-orang saja. Nah, ceritanya memang Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Nah, yang paling mendekati jawaban itu adalah Tuhan menciptakan malaikat dan manusia itu sama punya kehendak.
Mereka punya kehendak, ya, punya kehendak. Dan si Lucifer ini, ya, sekali lagi itu adalah pandangan saya, Lucifer ini dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, karena kehendaknya seperti itu, akhirnya dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Akhirnya itu menjadi satu dosa yang besar, menjadi satu kesalahan yang sangat besar seperti itu. Itu jawaban yang lebih mungkin karena dia punya kehendak seperti itu. Dia punya kehendak, akhirnya makanya dibilang ya beserta pengikut-pengikutnya, berarti ada malaikat-malaikat juga yang lain, atau ada makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan juga yang akhirnya mengikuti kemauan iblis itu, Lucifer seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan, ya. Mereka punya kehendak, mereka akhirnya ya iblis itu memilih untuk menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu sangat-sangat tidak relevan sekali dan tidak bisa. Makanya Allah menghukumnya, ya, dan dia tidak bisa ini lagi. Itu maksudnya dia tidak bisa menjadi malaikat lagi. Itu jawaban simpelnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin membaca lebih jauh, sebenarnya ada penjelasan tentang malaikat-malaikat dan juga mungkin Lucifer seperti itu. Jadi intinya jawaban itu adalah Tuhan menciptakan manusia, malaikat itu punya kehendak. Jadi kehendak itu yang menentukan nanti mereka akan salah atau benar. Seperti itu. Karena kita tidak diciptakan sebagai robot. Gitu. Oke, itu jawaban saya. Oke, Antonia. Ini ada dari Kowendi ya. Ada pandangan bahwa manusia diciptakan Tuhan memiliki kehendak bebas dan itu akan juga berlanjut setelah kehidupan manusia di bumi ini. Manusia tetap punya pilihan dalam melakukan apapun, tetapi tidak lagi berdosa. Bagaimana pandangan mengenai hal ini? Oke, nah ini memang jadi perdebatan lagi ya. Jadi kalau soal tentang kehendak bebas, kehendak free will seperti Free itu, will. ya free will ya namanya ya. Saya memang kurang memahami lebih dalam, cuma saya bisa jelaskan kalau nanti setelah kehidupan manusia di bumi ini, di langit dan bumi yang baru lagi, ya karena kehendak kita sudah sama dengan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa melakukan dosa lagi? Apakah kita bisa melakukan perbuatan jahat lagi? Tidak, gitu loh. Karena kita benar-benar sudah kita sudah dipenuhi, ya. Kita sudah benar-benar ada di dalam Kristus. Apakah kita bisa melakukan hal-hal seperti itu lagi? Jawabannya menurut saya tidak, gitu loh. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang jahat lagi karena Kristus sudah ada di dalam kita dan kita bersama-sama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Seperti itu, ya. Tapi ya sekali lagi memang mungkin ada pandangan orang-orang yang akan bilang, loh berarti nanti juga ada orang yang bisa berdosa dong karena free will kan, kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita tidak seperti robot. Kita bisa menentukan seperti itu. Ya, itu pandangan lain. Tapi menurut dalam pandangan saya, ketika kita benar-benar ada di dalam Kristus, memerintah bersama-sama kita, apakah kita sudah punya keinginan untuk berdosa lagi, punya kehendak untuk melakukan dosa lagi? Menurut saya tidak. Jadi itu pandangan saya tentang free will. Memang mungkin nggak terlalu bisa menjelaskan, tapi saya memandang ini sebagai waktu ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya Kristus, kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, ya mungkin kita bisa melihat contoh orang-orang yang hidupnya untuk Kristus gitu loh. Tapi memang manusia berdosa, tetapi apakah dia akan terus melakukan dosa? Dia akan ketika dia mengenal Kristus, dia akan semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh, akhirnya dia bisa melepaskan kecanduannya, atau dia bisa melepaskan semua keinginan dosanya, dan dia bisa mengikut Kristus. Mungkin ada orang-orang seperti itu.
di dunia ini seperti itu. Itu yang saya pegang supaya kita sudah sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, memerintah bersama Kristus, keinginan-keinginan itu tidak akan ada lagi seperti itu. Saya juga sepakat tentang pandangan ini sebenarnya dan mendukung pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kok. Oke, Lause, kalau dari saya pribadi, saya mau tanya. Oh, hostnya Kalau boleh tanya ya? boleh dong. Kalau dari saya pribadi, Oke. kalau menurut Lause sendiri kan, kalau dari tadi Lause jelaskan itu kan triple 6, ya 66 itu kan bukan tanda antikris, itu sama sekali bukan, dan bahkan kalau ada yang bilang suatu saat itu kalau akhir zaman akan tiba itu 666 itu bukan salah satu tandanya gitu ya. Jadi kalau dari Lause sendiri, apa simbol atau tanda atau bahkan fenomena yang menunjukkan kalau itu antikris? Sedangkan gini loh, baru kemarin ya bahkan ada yang sharing bahkan mengenai sekarang terlalu banyak orang, bahkan itu bidat-bidat itu kan, yang bahkan aliran mereka, yang pengajaran mereka tuh sangat mirip dengan ajaran kita sekarang ini gitu loh. Jadi gimana kita tahu mereka itu sesat gitu? Itu gimana pandangan Lause, menurut Lause? Terima kasih. Jadi maksudnya intinya pertanyaan itu adalah kita menyikapi orang-orang yang dikatakan, kalau dari Lause pribadi, yang memang simbolnya itu apa yang kelihatan di sekarang itu gitu loh. Karena kan banyak orang yang bilang 66 itu memang sangat ketara, sebenarnya itu kayak antikris gitu loh. Sedangkan Lause kan bilang bukan. Apa yang sebenarnya simbolnya gitu loh. Oke, jadi gini, saya meruskan sedikit. Jadi tanda yang diberikan oleh kitab Wahyu 66 itu tentang binatang itu menunjukkan tentang kegagalan binatang itu, kegagalan untuk menyerupai Kristus. Jadi cuma sekedar simbol. Nah, apakah antikristus itu ada? Nanti pasti ada. Cuma apakah dia nanti akan keluarin tanda 666 atau kasih chip gitu? Kayaknya enggak gitu loh. Kayaknya bukan seperti itu caranya. Tapi cara bekerjanya adalah dia mempengaruhi orang dengan kekuatannya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Dan dia mempengaruhi orang dengan filsafat-filsafat atau pengajaran-pengajaran yang palsu seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak muncul ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Dulu juga banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Jadi apakah kita simpulkan sekarang kita lebih dekat kepada akhir zaman? Mungkin kita akan semakin dekat. Cuma apakah sudah sampai? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kapan akhir zaman gitu loh. Kapan dunia ini akan selesai seperti itu. Tetapi kitab Wahyu ini ingin menyadarkan kita bahwa kita akan dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini, ya, sampai kita terus dimurnikan, dikuduskan seperti itu. Kita akan tetap mengalami hal-hal seperti ini. Banyak orang akan disesatkan seperti itu dan sebagainya. Cuma satu peristiwa yang akan mendahului, seperti yang dikatakan di dalam kitab Markus, ya, Injil Markus soal akhir zaman, ya, itu tanda-tanda yang mendahului. Ya, mungkin ada peperangan, dan kita sudah tahu banyak peperangan seperti itu. Tapi kapan Kristus datang, kapan akhir zaman, nggak tahu kan. Jadi sebenarnya gini, apakah tanda antikristus itu nanti akan muncul, maksudnya akan muncul sesuatu yang mirip seperti itu, tanda seperti itu? Aku merasa tidak, karena sebenarnya antikristus itu kan sebagai sebuah kekuatan yang menolak Kristus seperti itu. Dan menolak Kristus itu yang akan menjadi waktu ketika kita berada di akhir zaman, ya, kan banyak orang-orang yang akan menolak Kristus seperti itu. Itu yang saya pahami tentang kitab Wahyu ini. Jadi apakah ada benar satu antikristus yang akan datang nanti, seperti kalau
di teman kita yang seberang bilang itu Dajjal seperti itu, menurut saya tidak akan muncul gambaran seperti itu. Tapi munculnya yaitu pertama akan ada iblis itu akan mau menyesatkan kita dengan kekuasaannya, dengan pemikirannya seperti itu. Jadi apakah sekarang akhir zaman? Mungkin iya. Tapi apakah Tuhan Yesus akan segera datang? Mungkin iya, tapi saya nggak tahu kapan seperti itu. Kita tidak bisa memahaminya. Karena ini benar-benar ada bagian yang tidak disingkapkan seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Apakah bisa dimengerti? Oke, Lause, thank you. Teman-teman Ya. ada yang mau tanya lagi? Biar pertanyaan terakhir ya. Ini ada... Oh iya, ini ada dari William Anwar. Ini ya, ini terakhir ya. Beneran 12 pertanyaan. Setelah terjadinya pengangkatan, seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 16-18, apakah bakal ada orang yang diselamatkan lagi setelahnya? Ya, itu loh. Oke. Nah, ini tentang pengangkatan lagi orang-orang yang hilang, sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang di atas. Saya akan tetap menjawab. Apa ya? Jadi rapture itu harus kita pahami dengan lebih baik seperti itu. Jadi bukan kayak film Left Behind gitu ya. Teman-teman pasti sudah pernah melihat film itu ya. Itu sangat-sangat film yang sangat-sangat terkenal sekali. Nah, itu adalah pandangan dispensasional gitu loh. Dispensasional yang seperti saya katakan itu. Dan mereka lebih tertuju pada ketika orang-orang percaya diangkat, terus setelah itu ada masa masa penindasan dan sebagainya, lalu akhirnya baru 1000 tahun baru diangkat lagi seperti selamatkan lagi gitu. Jadi itu pandangan dispensasional dan saya tidak setuju, tidak sependapat maksudnya dengan pandangan itu. Jadi kalau yang tertulis di dalam 1 Tesalonika saya kurang ini ya, saya belum melihat secara jelas ayat itu berbicara seperti apa, tapi teman-teman harus perhatikan konteksnya lagi. Ya itu kan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kalau kita baca sebelumnya dan sesudahnya, apa yang ada di situ gitu loh. Ada apa penjelasan di atas dan di bawahnya sesudah itu. Jadi kalau kita cuma menafsirkan ada pengangkatan saja di situ, ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang bisa dipastiin benar atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya baca pasal 4 ya, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, di mana letak ada orang yang akan diselamatkan, atau di mana letak ada pengangkatan kedua atau penyelamatan kedua. Saya tidak menemukannya di sini seperti itu. Jadi apakah nanti ada peristiwa rapture terus ada orang yang akan diselamatkan lagi? Itu bukan pandangan yang sependapat dengan pandangan saya, karena pendapat yang saya ini adalah ya mereka akan bersama-sama dengan Allah semuanya seperti itu. Jadi tidak ada pengangkatan pertama, tidak ada pengangkatan kedua seperti itu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Oke, William Anwar terjawab. Nanti coba baca buku yang saya rekomendasikan lagi, yang Alkitab dan Akhir Zaman, teman-teman akan menemukan jawaban yang lebih baik dalam situ. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh di DM ke
Instagram Kingmi ya. Terus atau boleh ditulis di grup WhatsApp, nanti bisa kita langsung tanyakan ke Lause lagi ya. Karena mungkin berhubung waktu juga. Ya. Oke, Oke, teman-teman oke. boleh dibuka videonya semua. Biar kita dokumentasikan, Ko Wendy tolong ya. Udah buka semua. Nggak apa-apa, Rio, nanti mukanya diedit aja. Iya, nggak bisa keluar muka dia. Oke, udah semua kok. Oh, sorry. Sorry. Wah, ada Ernest ini. Roy Kelly belum, Doni. Lalu Bapak Effendi, halo. ada ketua ada Persada. Ketua Hormat, Persada. hormat. Oh, terus Ada ketua Persada. selamat malam ada Pak Effendi. Anna dan Chris Samuel. Boleh buka? Iya, iya. Yang belum buka videonya, ini Chris Samuel. WA Aurora, boy. Liburan. Roy Kelly. Aurora. Buka videonya. Oke, semua buka videonya. Hari ini banyak yang bajunya sama loh. Hehehe. Udah semua? Chris Samuel belum buka sih. Chris. Halo. Teman Kevin ya? Oke, kalau nggak buka nggak apa-apa lah ya. Oke ya. Mukanya agak dekat dong. Cing Katrin lebih dekat. Kok muka Ahui itu cupang ya? Udah berubah wujudnya. Mukanya itu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Satu, 2, 3. Bentar. Wait. Sekali lagi. Kayak ngambil pas foto kok. Iya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah semua ya. Oh iya. Terima kasih semua untuk waktunya. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Andi Lause ya untuk sharingnya hari ini. Thank you Lause. Udah 2 tahun ya kita nggak ketemu ya. Terakhir kali Lause. Ini sudah ketemu. Ya, ini ketemunya itu dari online. Ya, juga menyambut teman-teman baru ya. Ini ada siapa aja ya? Ada Cing Katrin. Halo, yang dari Jakarta ya. Selamat Terus ada coklat. Ya, selamat mana? Roy Kelly. Halo. Terus ada siapa lagi nih? Bentar, ada ya. Chris Samuel. Halo. Ini tadi nggak bisa buka ya. videonya. Terus kayaknya udah ada yang live ya tadi ya. Iya, ketua Persada. Halo. Halo. Welcome to the family coklat. Nggak bisa nyanyi, nanti berantakan suaranya semua ya. Oke, terus untuk warta tambahan ya, minggu depan kita akan live di YouTube khotbah yang akan disampaikan oleh Sudi Lause ya. Terus untuk seperti biasa Jumat ada PA ya, nanti akan diinfokan juga untuk linknya di grup ya. Untuk semua teman-teman diundang untuk join. Jadi setiap dari kita sama-sama dapat mengupas Alkitab dan ternyata sangat seru gitu loh ya. Kita sama-sama belajar Alkitab itu. Oke, terus untuk mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dengan memberikan persembahan ya. Nanti nggak bisa di-post ya di sini ya. Untuk nomor rekening sama OVO nanti akan dikirim di grup. Sama nanti akan di-post di Instastory-nya Pemuda ya, biar teman-teman bisa memberikan juga persembahan. Oke?
ada tambahan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, kita sama-sama boleh buka suaranya, kita sama-sama doa Bapa kami ya untuk mengakhirinya. Ya, mari kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, teman-teman baru nanti boleh di DM ke Instagram kita ya kontaknya. Jadi bisa keep kontak gitu. Juga di follow Instagram kita, di follow YouTube kita, sama di follow Facebook kita. Oke? Oke. Thank you semua untuk waktunya. Thank you. Ya, salam sama Good night. semua teman baru. Bye-bye. Thank you, Lause. Bye.